Kita potong baja dengan mesin yang dialiri air, yang tekanannya sangat deras. Baja karbon tahan karat ini akan disulap jadi pedang. Susun bila-bila pedang yang sudah terpotong di konveyor. Bakar lagi dengan mesin pembakaran bersuhu kurang lebih 1000 derajat. Langsung masukkan ke dalam mesin pendingin untuk menurunkan suhunya ya. Pembakaran dan pendinginan inilah yang memberikan keelastisan molekul baja. Makanya pedang Mor buatan Toledo Spanyol ini elastis dan tahan karat. Keren. Lanjut, pukul-pukul bila pedangnya sampai tipis. Kemudian cek ketipisan pedang dengan mesin. Uji kelenturan juga. Wih, keren. Si pedang bisa melengkung membentuk setengah lingkaran. Masuk ke proses pembentukan. Cuci dulu bila pedangnya ya. Baru deh mesin akan membentuk desain pedang secara otomatis. Bersihkan dengan semprotan udara. Runcingkan pedangnya. Dan tada! Bilah pedang baja karbon sudah jadi. Biar terhindar dari korosi alias karat, kita celup pedang ke dalam campuran larutan nikel, tembaga, dan krom. Tinggal memberi hiasan pada pedang deh. Biasanya berbentuk stiker kayak gini. Celupkan pedang yang sudah dihias pada cairan krom. Lalu cuci bersih. Sekarang tinggal membuat gagang pedangnya dari cairan logam. Tinggal kita cetak pada alat pencetak. Lalu celupkan lagi pada campuran nikel, tembaga, dan krom. Atau bahkan emas. Voila! Tinggal kita rakit sesuai desain. Dan pedangnya siap dijual. Karena pembuatannya begitu teliti, harga jual pedang-pedang ini juga tinggi loh. Berkisar ratusan hingga ribuan euro. Keren. Selain jadi koleksi, pedang ini juga dipakai oleh matador dalam tradisi adu banteng khas Spanyol. Cekidot aksi serunya dalam episode virtual traveling Kampung Matador. Yuk kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Hola, buenas teman-teman! Sudah siap eksplor Spanyol bareng Unyil? Langsung saja yuk melihat aksi matador saat menaklukkan banteng. Bukan sembarang banteng loh. Banteng yang ini kuat, bertanduk panjang dan tajam, liar, ganas, serta berbadan besar. Beratnya di atas 500 kg. Beuh. Di Plaza de Toros de las Ventas inilah tempat para matador bertarung. Luas bangunan ini 45.800 meter persegi dan bisa menampung lebih dari 23.000 penonton. Gede banget pastinya. Trompet sudah berbunyi, adu banteng pun mulai. Awal pertandingan, sang matador masih mengenakan topinya, menggunakan kapot atau kain berwarna ungu cerah. 5 menit menari dengan si banteng. 2 orang pikadores berkuda masuk arena. Mereka akan melemahkan si banteng dengan melukai di bagian otot banteng. Barulah kemudian sang matador menanggalkan topinya dan mulai memperlihatkan kemampuannya menaklukkan binatang kaki 4 itu. Oh iya, banteng itu buta warna loh. Bukan kain merah atau ungu yang membuatnya marah, tapi kibasan kain di depan matanya yang bikin banteng gak suka banget tuh. Untuk membantu sang matador, akan ada 3 orang banderilleros. Jika pertandingan begitu mendebarkan dan sang matador begitu baik menguasai pertandingan, penonton akan memberi penghormatan seperti tepuk tangan atau melambaikan kain putih, menandakan sang matador berhak mendapatkan kuping kiri banteng yang sudah mati. Ya, pekerjaan sebagai matador sangat berisiko loh, nyawa menjadi taruhannya. Tapi negara Spanyol tidak bisa lepas dari budaya ini. Negara Spanyol, negara sang matador. Selain pertunjukan matador, masih banyak loh destinasi favorit turis di kota Madrid. Salah satu tempat yang menarik untuk dikunjungi adalah Taman Retiro. Nah, gak jauh dari Taman Retiro, ada nih restoran yang menjual makanan dari banteng. Namanya La Castella. Daging banteng yang biasa dimakan hanya bagian ekor alias buntutnya saja loh. Jadi ya masakannya akan mirip-mirip dengan sop buntut sapi goreng.
Enak nih kayaknya. Dari Madrid, kita geser ke Toledo yuk. Di sini kita bisa menemukan kerajinan Damaskinados atau Damaskin, yaitu kerajinan hiasan benang emas dan perak. Seni ini diadaptasi dari kota Damaskus di negara Suriah. Makanya banyak bentuk dan hiasan Damaskin Toledo yang bernuansa Arab. Wah, cantik ya. Kerajinan ini dibuat dari benang emas atau lempengan tipis kertas emas dan baja hitam. Cara mengerjakannya sangat sederhana. Potongan baja yang sudah kita ukir ini letakkan di atas landasan kayu yang sudah dilapisi getah. Nah, landasan kayu ini sebagai penopangnya. Pahat benang emas ke atas lempengan baja dengan lembut dan hati-hati sampai seluruh permukaan lempeng baja tertutupi. Sekarang lihat. Wow, lempeng baja sudah ada hiasannya. Berupa pola geometris bernuansa Arab. Burung, bunga, bahkan pemandangan kota tua Toledo. Keren kan? Lanjut proses pemerataan. Gunakan pahat yang lebih lebar permukaannya. Ratakan dan rapikan permukaan hasil pahatan. Oh iya, agar hiasan benang emas terlihat lebih berkilau dan timbul, kita masuk ke proses pencelupan. Baja hitam yang sudah terukir kita rendam dengan larutan soda kaustik dan kalium nitrat pada suhu 800 derajat Celcius. Proses ini mengoksidasi logam agar warnanya menjadi hitam legam, selegam kain beludru hitam, sehingga lebih menonjolkan desain emas yang menjadi ciri khas seni Damaskin ini. Setelah itu, jangan lupa rendam air agar suhunya turun. Baru deh, siap kita poles lagi. Tahap terakhir, pengrajin tinggal mengukir dan memoles ukiran benang emasnya. Hiasan Damaskin ini ada banyak bentuknya. Mulai dari gelang, liontin, kalung, piring hias, bros, kotak pajangan. Tuh lihat, para pengunjung dari negara lain tertarik banget memiliki hiasan Damaskin yang indah. Bisa buat dipakai sendiri atau dijadikan oleh-oleh. Wah, kayaknya enak bener nih kuenya. Kue tradisional khas kota Toledo di Spanyol ini namanya mazapan. Meskipun judulnya tradisional, bikinnya sudah pakai alat-alat modern loh. Tapi soal rasa nggak berubah kok dari dulu sampai sekarang. Bahan dasar mazapan adalah kacang almond. Langsung olah yuk. Tuang 1 karung kacang almond 20 kg. Gula 10 kg dan juga madu secukupnya. Lalu aduk rata pakai tangan saja biar merata ya. Kalau sudah, jangan lupa cuci tangannya agar kebersihan tetap terjaga. Masukkan kacang almond sedikit demi sedikit ke mesin penggiling. Tuh lihat, langsung halus deh. Nggak pakai tepung loh, jadi bebas gluten dan nggak bikin alergi. Rasanya juga sudah enak karena ada kandungan gula dan madunya. Adonan tinggal kita masukkan ke mesin pengulan. Mesin akan mencetak menjadi adonan pipi sesuai ukuran mazapan. Beri isian yang terbuat dari kuning telur dan gula. Oke deh, ayo kak, kita bentuk kuenya. Mazapan yang satu ini namanya mazapan delisia. Ada belasan jenis mazapan yang bisa kita buat di Santo Tome. Salah satunya mazapan pasta epigen. Terbuat dari adonan mazapan. Cubit kecil-kecil, gulingkan di atas kacang kernel putih. Guling-guling-guling sampai semua permukaan tertutup kacang. Tinggal susun di atas nampan untuk dipanggang deh. Nah, kalau yang satu ini gak kalah istimewa loh. Namanya mazapan de Anguilla. Mazapan adalah makanan yang mencerminkan 3 keyakinan yang hidup di Toledo. Ada Islam, Kristen, dan Yahudi. Ketiga agama yang hidup rukun di Toledo bisa menyantap mazapan bersama tanpa pantangan tertentu. Sudah jadi nih, tinggal bakar dan hias. Masukkan mazapan ke dalam ruang pembakaran. Nggak lama kok, berkisar 10 hingga 15 menit saja. Kandungan gizinya banyak loh.
Mulai dari protein nabati dari kacang, karbohidrat, kalsium, zat besi, asam lemak, omega 3, dan masih banyak lagi. Unyil, yuk kita kemon. Nah, jalan-jalan ke Spanyol, jangan sampai lupa untuk membawa pulang gitarnya yang terkenal itu. Biar bisa pilih-pilih, Unyil ajakin deh ke pabriknya. Di daerah Muro del Alcoy, kota Alicante yuk, come on. Bahan dasar kayu pembuat gitar berasal dari seluruh dunia loh. Mulai dari kayu cedar, mahogani, ebony, cyprus, rosewood. Tapi nggak langsung diproses ya. Simpan dulu kayu selama 2-3 tahun agar benar-benar kering dan stabil. Kalau sudah kering, biasanya terlihat mana kayu yang bagus atau sudah berlubang. Potong-potong kayu sesuai fungsinya di mesin pemotong alias sawmill. Mulai dari memotong untuk bagian leher, kepala gitar, atau badan atas dan bawah gitar. Sebagian kayu yang terbuang nantinya akan kita haluskan pakai mesin dan dibentuk menjadi briket kayu. Bisa kita jual kembali untuk pemanas ruangan kala musim dingin tiba di Spanyol. Jadi nggak ada sampah deh. Lanjut, tipiskan bagian badan atas gitar dengan mesin tentunya. Tingkat ketipisan biasanya disesuaikan dengan model dan detail gitar yang akan dibuat. Jangan lupa semprot udara agar badan atas gitar bersih dari serbuk kayu. Oh iya, sebagian besar pengerjaan biasanya ada yang memakai mesin kecil. Ada juga yang memakai mesin robot untuk langsung membuat seluruh bagian gitar. Tapi tentu saja tidak sehalus dan seteliti pengerjaan tangan ya. Come on, waktunya kita merakit. Perakitan gitar disesuaikan dengan model yang akan dibuat ya. Apakah itu gitar akustik, gitar klasik, gitar flamenco, atau gitar profesional. Satukan dengan sangat hati-hati. Beri lem kuat dan beri penahan. Mulai dari bingkai berlekuk gitar, bagian badan atas gitar, hingga pemasangan leher dan kepala gitar. Kemudian satukan semua bagian gitar dengan erat. Caranya unik loh, ikat kuat pakai tali panjang. Wah, si Om kuat banget ya. Di sini letak bedanya gitar Spanyol dengan gitar lainnya. Kalau gitar Spanyol, semua bagian terpasang, barulah di finishing, jadi menyatu sempurna. Kita pasang semua bagian di leher gitar ya. Kemudian semua bagian di kepala gitar. Dan terakhir, senar gitar. Oh iya, semua gitar pabrik ini memiliki kode produksi secara komputerisasi. Jadi kalau ada kerusakan, tinggal cek di kode produk, akan ketahuan semua detail model dan spare part yang digunakan. Canggih kan? Jangan kemas dulu gitarnya. Kita tes dulu, bagus atau tidak. Ada bagian quality control yang bertugas memeriksa apakah gitar itu bagus atau tidak. Mereka terdiri dari para master seniman gitar dan juga para musisi gitar. Dengerin deh suara gitarnya. Untuk harga, gitar-gitar keren ini cukup bervariasi. Tergantung model dan master pembuat gitar mana yang membuat. Perfecto. Wuhu! Pegangan yang kuat ya teman-teman. Kita mau keliling pakai mobil super cepatnya Spanyol nih. Kecepatan mobil balap ini bisa mencapai 400 km per jam loh. Kerennya lagi, mobil super ini dibuat secara handmade. Semuanya serba detail, termasuk teknologi mesin, juga baterai elektriknya. Makanya, dari 99 mobil yang sudah diproduksi, semuanya berbeda. Keren kan? Pabrik mobil super alias supercar ini ada di kota Valencia, kota tua di bagian timur negara Spanyol. Come on! Bodi mobilnya lagi dicetak tuh. Mobil super di sini terbuat dari bahan serat karbon, titanium, dan kevlar. Sebelum mulai cetak, harus diolesi pelumas dulu ya, biar gampang terlepas. Kalau sudah, baru deh masukkan bahan fiber atau serat karbon, titanium, dan kevlar. Harus dibungkus plastik ya, biar kedap udara. Jadi, mesti divakum juga tuh. Karena kalau enggak, nanti hasilnya bisa ada gelembung-gelembung udaranya gitu. Nah, kayak gini nih hasil jadinya. Biar hasilnya benar-benar halus, molesnya bisa sampai seharian loh.
Makin lama, makin mulus deh hasilnya. Nah, sekarang waktunya kita ke ruang angkasa nih, bareng astronot. Enggak, Deng. Bodi mobilnya mau dicat. Biar aman, ya harus pakai baju khusus deh. Cat yang dipakai ini biasanya sesuai permintaan pemesan, dengan kualitas terbaik. Yang hitam-hitam ini, bodi mobil yang sudah dicat tadi ya. Oke deh, sekarang kita ke proses perakitan bodinya yuk. Para pengawas akan langsung memeriksa hasil rakitan untuk memastikan gak ada yang salah pasang. Waktunya merakit seluruh bagian mobilnya nih. Dimulai dari memasang mesinnya dulu. Ini jenis mesin twin turbo intercooler dengan tenaga maksimum 925 tenaga kuda dan putaran mesinnya 6.300 rotasi per menit. Dengan mesin ini, mobil bisa melesat dengan kecepatan di atas 370 km per jam, setara kecepatan kereta cepat Shinkansen yang ada di Jepang. Dengan desain eksklusif dan kecepatannya yang super, wajar deh kalau harganya juga fantastis. Terus nih ya, mobil ini selalu menjadi incaran pengusaha-pengusaha kaya yang hobi otomotif. Setiap peluncuran produk baru, si mobil super dari Spanyol memang selalu laris manis. Karena mobil ini hanya memproduksi 12 mobil saja setiap tahunnya. Oke deh, destinasi terakhir kita dalam virtual trip hari ini adalah restoran El Raco de la Paella di kota Valencia. Restoran ini beroperasi dalam bangunan yang berdiri sejak 1900. Dulunya sih berguna sebagai gudang penyimpanan dan juga toko kecil. Ubin lantainya sengaja dibiarkan berbeda motif demi mempertahankan keaslian seluruh bangunan. Motif ubin ternyata menunjukkan tahun pembuatannya loh. Keren deh. Di sini kita bakal mencicipi paella, kuliner khas Spanyol yang disajikan di atas wajan super besar. Untuk membuat paella, siapkan beras domba. Butiran beras Spanyol ini lebih besar dari beras kita di Indonesia. Lalu ada potongan daging bebek, daging kelinci, ayam, kerang, kacang polong besar, minyak zaitun, dan buncis. Oh iya, nanti pakai hancuran tomat juga ya. Come on, langsung masak daging ayam, kelinci, dan bebeknya pakai minyak zaitun. Demi menjaga cita rasa pekat dan tajam khas paella, proses memasaknya masih menggunakan tungku dan kayu. Nah, kalau daging-dagingnya sudah setengah matang, masukkan buncis yang sudah dipotong-potong. Aduk hingga sayur layu. Masukkan hancuran tomat segar. Sip deh, aduk lagi selama 15 menit. Masukkan bumbu, siram air hingga kuali hampir penuh. Oh iya, kacang polong dan kerangnya jangan lupa ya. Semuanya deh celupin, masak 10 menit. Lalu masukkan beras bomba. Masak lagi selama 2 jam. Yap, paella khas Valencia ini butuh 3 jam untuk matang. Selama itu juga nyala apinya harus dipertahankan. Ini dia paella khas Valencia. Terkenal akan nampan kuali besarnya. Satu porsi bisa untuk makan 4 hingga 6 orang. Rasanya gurih, mirip nasi goreng Indonesia. Tapi rasa bumbunya lebih tajam, lebih lengket juga, dan lebih mengandung air. Enak deh, bisa menghilangkan kangen makan nasi selama di Spanyol. Sehat, ya pastinya. Kaya serat dari sayur buncis, protein dari daging, omega 3 dari kerang, karbohidrat dari beras, dan antioksidan dari minyak zaitun. Lengkap kap-kap. Nil, kagak lihat Pak Oga ya? Bilang mau ngipasin sate, malah ngilang tuh orang. Ya paling juga lagi nyantai di pos ronda. Kebiasaan banget dah. Ntar giliran sate udah matang, baru tuh orang nongol. Wah, bener kan feeling Pak Oga? Di sini ada makanan enak. Hai, asik. Ini namanya rejeki orang soleh. Bagi Mpok. Main ambil-ambil aja. Tuh daging belum matang tahu. Aduh, ini daging apa karet sih? Keras bener. Yuk kita kemon.
Sampai di sini dulu wisata virtual bareng Unyil. Semoga bisa menghibur ya. Informasinya bermanfaat dan bisa melepas rindu teman-teman di rumah yang udah kangen traveling. Sampai jumpa minggu depan.